Ya, salam jumpa anak-anak. Senang sekali Paman Sam bisa ketemu lagi dengan anak-anak, tentunya di acara Anak Kreatif. Nah, anak kreatif ini Paman Sam selalu memberikan satu spirit untuk semangat. Nah, semangat itu penting anak-anak. Bangun pagi langsung semangat. Nah, tidak lesu-lesuan, tidak leren-leye-leyan, tidur-tiduran, tidak segera beranjak dari tempat tidur. Nah, itu harus semangat, langsung membersihkan tempat tidurnya, langsung ke kamar mandi, mandi, membersihkan tubuhnya, semua dilakukan dengan semangat. Nah, semangat di rumah, semangat di sekolah, semangat saat bermain di kampung atau di lingkungan rumah kalian bersama teman-teman di tetangga kalian, itu harus semangat. Semangatnya harus sesuatu yang bagus, tidak semangat tetapi semangat yang tidak bagus. Semangat yang tidak bagus itu contohnya apa? Misalnya, aku belum mengerjakan pekerjaan sekolah, biar saja, tidak usah mengerjakan pekerjaan sekolah, toh nanti teman-teman yang lain juga ada yang tidak mengerjakan, aku tidak sendirian. Misalnya begitu, itu juga semangat anak-anak, tetapi semangat yang tidak baik. Nah, semangat yang baik bagaimana? Hari ini aku akan belajar sungguh-sungguh ketika berada di sekolahan. Nah, misalnya begitu. Nah, itu semangat yang bagus. Atau semangat yang bagus lagi, hari ini saya tidak akan terlambat masuk sekolah, saya harus berangkat sejak awal, datang sebelum pintu pagar ditutup. Nah, itu namanya semangat-semangat yang bagus. Nah, bagaimana cara menumbuhkan semangat yang bagus itu anak-anak? Cara menumbuhkan semangat yang bagus itu adalah dengan kreativitas, dengan daya kreativitas yang tinggi. Daya kreativitas yang tinggi itu selalu peka, selalu bisa merespon, bisa menangkap sesuatu yang ada di sekitar kita dengan cepat. Misalnya begini, misalnya cuacanya dingin, hujan, bagaimana cara saya merespon cuaca dingin dan hujan ini? Berarti saya berangkat sekolah pakai mantel atau pakai jaket. Nah, misalnya begitu, itu merespon keadaan di sekitar kita. Itu harus kreatif, jangan hujan, tidak punya inisiatif apa-apa, tidak punya daya kreatif apa-apa, tiba-tiba berangkat begitu saja, tidak pakai jas, tidak pakai jaket misalnya. Tahu-tahu masuk angin, atau kehujanan basah semua, misalnya begitu. Nah, itu bagaimana cara memunculkan semangat. Kalau kehujanan masuk angin kan akhirnya menjadi sakit. Nah, sakit juga akhirnya lemas, semangatnya turun. Tetapi semangat itu juga masih bisa dibangun. Misalnya ketika sakit, saya harus semangat untuk sembuh. Bagaimana caranya? Ya sudah, kalau sakitnya flu, panas, demam, ya sudah, semangatnya apa? Semangatnya untuk sembuh ya minum obat, minum makan makanan yang sehat. Jangan kemudian minum es misalnya, tambah sakit, tambah demam. Nah, itulah bagaimana cara kita membangun semangat pada anak-anak, membangun semangat, menumbuhkan daya kreativitas yang ada di sekitar kita. Itulah sebabnya Paman Sam selalu mengingatkan anak-anak kalau misalnya ada sesuatu yang perlu diingat, perlu diulangi.
Apa itu contohnya? Ya contohnya seperti yang sering Paman Sam lakukan, yaitu membuat karya-karya kreatif yang ada di sekitar kita. Nah saat ini anak-anak, kalian kan banyak menemukan batu-batu di sekitar rumah kalian, entah itu di sekolahan atau di jalanan atau di halaman rumah, pasti ada batu-batu yang berserakan. Nah, batu-batu berserakan ini bisa dijadikan sebuah karya kreatif anak-anak. Seperti dulu Paman Sam sebenarnya sudah pernah memberikan cara bagaimana memunculkan karya kreatif dari batu-batu ini. Dulu di awal-awal anak kreatif, Paman Sam sudah pernah memberikan contoh. Tetapi kenapa kok sekarang diulangi lagi? Nah itulah sebabnya Paman Sam tadi sudah katakan, ada hal-hal yang perlu diingatkan terus-menerus untuk anak-anak. Agar apa? Anak-anak semakin kreatif, semakin melekat apa yang pernah diajarkan oleh Paman Sam. Apa ajarannya? Tidak harus membeli mainan yang mahal, tidak harus mencari mainan yang jauh-jauh, tetapi apapun yang ada di sekitar kita bisa menjadikan mainan, bisa menjadikan karya kreatif. Nah, seperti sekarang Paman Sam menemukan berbagai bentuk batu. Ada yang lonjong, ada yang tidak beraturan seperti ini, tapi permukaannya rata-rata halus anak-anak. Ini ada yang bulat tapi permukaannya banyak lubang-lubangnya, ya sudah tidak apa-apa. Ada yang seperti ini besar juga, kalau begini ya bisa menjadi panjang, kalau begini menjadi lonjong. Ya dari segi permukaan mana yang bagus, ini juga begitu. Ini ada seperti ini. Nah bagaimana memperlakukan batu-batu yang sudah kalian temukan di sekitar rumah? Nah, kita hanya butuh pewarna anak-anak. Pewarnanya apa? Pewarnanya bisa cat akrilik. Nah seperti ini, cat akrilik seperti ini. Ada yang sebotolan gini, ada yang berbentuk tube begini, ada seperti ini, ada yang kecil, ada yang besar. Nah batu dan cat ini bagaimana nanti diapakan? Nah untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Anak Kreatif. Ya, terima kasih anak-anak masih setia bersama Paman Sam, melihat, mendengarkan pesan-pesan Paman Sam untuk terus memiliki daya kreativitas yang tinggi dengan semangat yang tinggi. Nah, sekarang tadi Paman Sam sudah punya batu-batu. Nah, batunya ini diapakan enaknya? Nah, sekarang ini batu Paman Sam milih batu yang lonjong seperti ini. Nah ini pertama kita cat dulu, dikasih dasar cat dulu, diputih semua. Nah, misalnya begini, diputih semua dulu, diberi dasar warna putih. Nah, seperti ini. Nah, misalnya seperti ini. Di warna dasar putih seperti ini. Ada lubang-lubangnya, tidak apa-apa. Di warna putih seperti ini. Sudah putih semua. Seperti ini. Lalu bagaimana selanjutnya Paman Sam? Ya kita tunggu agak kering sedikit, Nah seperti ini putih. Misalnya sekarang dikasih warna merah, apakah ada merah yang di sini? Kita coba ya. Oh ini merahnya agak
kering. Nah, ini agak kering, harus dipotong dulu. Misalnya begini. Ini merahnya kurang lunak. Nah, misalnya begini. Kita sudah ketemu warna merah, anak-anak. Warna merah ya, warna merah. Lalu bagaimana selanjutnya? Ketika ini sudah agak kering, kita kasih warna merah. Seperti ini. Seperti ini. Kenapa Paman Sam tadi kok tidak langsung warna merah saja? Ya, biar kalau langsung berwarna merah, karena dasarnya adalah batu berwarnanya hitam, nanti merahnya malah tidak muncul. Seperti ini. Seperti ini. Wah, ini merahnya menjadi merah muda, menjadi pink Paman Sam. Ya, karena ini bercampur dengan warna dasar putih tadi. Warna dasar putih tadi belum sepenuhnya kering. Belum sepenuhnya kering. Kita coba yang ini dulu. Kita coba yang ini dulu. Ini kita lubangi dulu. Kebanyakan. Kita tutup lagi. Sekarang warnanya merahnya merah tua. Seperti ini. Merahnya menjadi pekat, menjadi agak gelap. Sudah menjadi warna merah. Selanjutnya bagaimana Paman Sam? Selanjutnya Paman Sam akan mencari warna hijau. Mencari warna hijau. Sebentar, ini kasih warna hijau. Begini. Ini dikasih warna hijau. Tuh. Dikasih warna hijau. Wah, mau bikin apa itu Paman Sam? Teman-teman rupanya masih bertanya-tanya, kira-kira mau jadi apa ini? Ini agak dikasih merah, atau ditambahi lagi dengan warna agak kuning-kuningan, boleh juga anak-anak. Misalnya begini. Warna kuningnya kurang pekat. Misalnya diberi warna kuning-kuning begini. Begini. Seperti ini anak-anak. Terus Paman Sam juga sedia spidol hitam. Paman Sam juga spidol hitam, menyediakan spidol hitam. Nah, ini kita tunggu agak kering sedikit. Nah, seperti ini kira-kira akan membuat apa Paman Sam? Nah, anak-anak sudah bisa sedikit menebak ini akan menjadi apa. Nah, karena Paman Sam menemukan batu yang agak lonjong seperti ini, maka Paman Sam mempunyai daya kreativitas untuk membuat sesuatu, untuk menggambar batu ini menjadi sesuatu. Apa itu? Nah, ini
masih seperti ini. Nah, ini bisa menjadi apa ya ini? Nah, sementara anak-anak, sementara sampai di sini, nah ini misalnya misalnya ini apa? Berwarna ini, berwarna begini saja, kemudian ada hijaunya seperti ini kira-kira seperti apa? Seperti tomat. Seperti tomat. Ya sudah, ini membuat tomat, boleh saja anak-anak, ini menjadi tomat. Tetapi ketika anak-anak ingin lebih kreasi, wah ini tomat, terus bosan saya tidak usah tomat, kira-kira apa? Nah, dari satu bentuk saja sudah bisa berubah menjadi beberapa bentuk. Kira-kira bentuk apa ya? Jangan kemana-mana, tetap di Anak Kreatif. Ya, terima kasih anak-anak masih tetap di Anak Kreatif bersama Paman Sam. Paman Sam tadi sudah membuat merubah batu yang semula berserakan tergeletak di atas tanah seakan tidak memiliki daya dan tidak memiliki harga. Maka ketika kalian memiliki kreativitas yang tinggi, benda yang seakan tidak berdaya, tergeletak, tidak berharga, akhirnya menjadi sesuatu yang berharga. Karena apa? Karena kreativitas anak-anak. Nah, sekarang Paman Sam tadi sudah mewarna seperti ini. Ini sudah menjadi tomat. Nah, tadi katanya Paman Sam tomat, itu katanya anak-anak itu yang nonton itu, oh itu buah tomat. Bisa menjadi buah tomat. Tetapi Paman Sam ingin merubah tomat ini menjadi sesuatu benda yang baru. Anak-anak pun juga kepingin. Tadi sudah penasaran, kira-kira tomat ini akan dirubah menjadi apa ya? Nah, sekarang sudah berwarna merah seperti ini. Ada kelopak daunnya, ini kelopak buahnya. Ini namanya bisa dikatakan tomat, tomat lonjong. Terus bagaimana berubah lain? Kita ambil warna putih. Paman Sam mengambil warna putih. Kita tempelkan di ini. Nah, gitu. Nah, misalnya begitu. Titik-titik, titik-titik, titik-titik di sini. Kira-kira anak-anak sudah bisa menebaknya menjadi buah apa anak-anak? Sudah menjadi buah yang segar, rasanya manis, ada agak kecut-kecutnya. Biasanya untuk dimakan juga bisa, di jus juga bisa, dibuat makanan, dibuat minuman jus, dikasih es juga bisa. Apa ini anak-anak namanya? Stroberi. Ya, akhirnya dari buah tomat menjadi buah stroberi. Oh, tadi dari batu yang tidak berharga sekarang menjadi sesuatu yang indah. Nah, misalnya ini menjadi gini, misalnya, oh biasanya stroberi titik-titiknya itu ada agak dalam. Nah, di tengah-tengah titik putih ini dikasih spidol, dikasih spidol. Oh, spidolnya enggak begitu kelihatan. Ya sudah, dikasih warna hijau misalnya. Misalnya dari titik-titik ini
dikasih sedikit warna-warna hijau di pinggir-pinggirnya begini. Boleh saja anak-anak dikasih hitam, boleh dikasih coklat, boleh, supaya apa? Supaya kelihatan dalam. Nah, akhirnya menjadi hiasan yang bagus. Hiasan yang bagus bisa dipasang seperti ini, bisa dipasang di meja belajar kalian, bisa dipasang di meja belajar kalian. Nah, itulah anak-anak, Paman Sam selalu memberikan satu karya-karya yang kreatif, hanya berupa benda yang tidak berharga tadi, yang berserakan di sekitar rumah, berserakan di halaman sekolah, berserakan di jalanan, di tepi jalanan. Ya, kita ambil aja. Kita setiap pulang sekolah mengambil batu yang bulat seperti ini atau lonjong seperti ini, membawa satu di rumah, dibuat gambar, dikasih warna, akhirnya seperti ini, buah stroberi, dari tomat menjadi stroberi. Nah, ini bisa dipasang di ruang tamu, ruang belajar, ruang kamar, wis ditaruh di mana saja menjadi indah. Sehingga apa anak-anak, ketika kalian belajar mengerjakan pekerjaan rumah, misalnya belajar mengerjakan pekerjaan rumah, kemudian jenuh, lelah karena pekerjaan dari sekolah terlalu banyak misalnya, kalian perlu istirahat, misalnya istirahat sejenak, karena kalau diteruskan malah tidak hafal atau malah tidak bisa mengerjakan karena lelah pikiran kalian. Nah, kalian bisa melihat karya kreatif kalian sendiri. Demi melihat karya kreatif kalian sendiri, nah, ada perasaan senang, ada perasaan santai, ada rileks. Sehingga kalian tidak terlalu tegang dengan melihat karya sendiri, bangga akan karya sendiri, karena kebanggaan, karena keriangan, karena kegembiraan, karena kebahagiaan, maka pikiran yang tegang tadi sudah agak reda, sudah agak tenang, sudah agak rileks. Justru karena karya kreatif kalian tadi, mulailah kembali belajar menghafal pekerjaan dari sekolah, atau mengerjakan pekerjaan dari sekolah, menulis atau mengarang misalnya, karena pikiran sudah santai, sudah fresh, demi melihat karya-karya kreatif anak-anak. Nah, Paman Sam selalu memberikan karya-karya kreatif pada anak-anak ini. Di samping itu tadi, memberikan spirit, memberikan semangat pada anak-anak, memunculkan daya kreativitas yang tinggi bagi anak-anak. Yang kedua, anak-anak, tujuannya adalah anak-anak sudah bisa mengurangi jumlah waktu ketika harus bermain HP. Kalau biasanya itu bermain HP mulai dari pulang sekolah sampai mau tidur, sampai bangun tidur bahkan itu sudah memegang HP. Ketika anak-anak mempunyai karya kreatif, maka jumlah waktu untuk memegang HP agak terkurangi. Karena apa? Tidak semua apa-apa yang ada di HP itu bagus buat anak-anak. Anak-anak harus bisa memilih apa yang baik. Kalau anak-anak sudah bisa menghindari itu pelan-pelan dengan jumlah waktunya yang tidak terlalu lama, dirubah membuat sesuatu yang kreatif, maka anak-anak akan menjadi anak yang cerdas. Itulah sebabnya mudah-mudahan Paman Sam minggu depan bisa menemui anak-anak lagi dengan karya-karya kreatif yang lain, dan selalu berpesan, anak Nusantara
harus kreatif. Sampai jumpa.